Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Saya Rusna dengan NIM 102-2025-029. Saya Zeta Amalia dengan NIM 102-021-01. Saya Eva Julianti dengan NIM 102-2025-006. Saya Anissa Hiri NIM 102-2025-028. Teman-teman, tahukah kalian bahwa dinasti Abbasiyah lahir dari keinginan besar untuk perubahan? Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi, setelah berhasil Umayyah yang dianggap tidak adil dan terlalu memihak kepada bangsa Arab. Gerakan Abbasiyah dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat non-Arab yang merasa tersisih. Puncaknya terjadi pada Perang Zughazab, di mana pasukan Abbasiyah berhasil menang dan mengangkat Abu al-Abbas Ash-Shafa sebagai khalifah pertama. Inilah dari lahirnya sebuah dinasti yang besar, kelak akan membawa dunia Islam menuju masa kejayaan dan kemajuan peradaban. Pembahasan yang kedua, para khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Keberhasilan dinasti Abbasiyah tidak lepas dari peran para khalifah yang visioner. Khalifah yang pertama, Abu al-Abbas As-Saffah, berfokus menata pemerintahan agar stabil setelah pergantian kekuasaan. Kemudian yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur, membangun kota Baghdad yang letak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa Harun ar-Rasyid, Abbasiyah mencapai puncak kemakmuran di mana ilmu, seni, dan budaya berkembang pesat. Selanjutnya Al-Ma'mun, dikenal sebagai pelindung para ilmuwan dan pendiri Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan internal. Para khalifah inilah yang menjadikan dinasti Abbasiyah bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga unggul secara intelektual. Yang ketiga, masa kejayaan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan pada abad 8-9 Masehi. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai bangsa dan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mulai melemah. Konflik internal, perebutan kekuasaan, ketergantungan pada militer, serta munculnya dinasti-dinasti kecil menyebabkan pemerintahan di pusat mulai kehilangan kendali. Puncak kemunduran terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika Baghdad dihancurkan dan diserang oleh bangsa Mughal. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan politik Abbasiyah, meskipun ilmunya masih hidup hingga saat ini. Bentuk peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Ilmu pengetahuan menjadi prioritas utama, terbukti dengan berdirinya Baitul al-Hikmah sebagai pusat riset dan penerjemah. Tokoh-tokoh besar seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi lahir pada masa ini, dan karya mereka diakui dunia barat. Selain itu, seni sastra, arsitektur, ekonomi, dan sistem pemerintahan juga berkembang dengan sangat maju. Masyarakat Abbasiyah dikenal terbuka, toleran, dan kosmopolitan. Inilah yang menjadikan Abbasiyah sebagai zaman keemasan yang pengaruhnya masih hingga sekarang. Sekian dari video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi